Terus pas aku mau naik kelas 2, tiba-tiba aku dipondokin. Padahal aku nggak ditanyain mau mondok atau enggak tiba-tiba langsung dikagetin loh, di surprise. Nah, dari kelas 1 itulah aku memulai perjalananku dalam menghafalkan Al-Quran. Kalau saya bisa fokus ke Al-Quran, saya fokusin dulu ke Al-Quran. Al-Quran itu kan secara istilahnya itu kan pedoman bagi umat manusia juga. Jadi kalau dihafalin tanpa tahu artinya itu apa, misalnya ngapalin kulhu, artinya kulhu aja gak tahu, gimana kamu bisa disebut penghafal Al-Quran yang baik kalau kamu aja gak tahu artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Major, kembali lagi di Major Talk episode 17 bersama aku Nur SS dan rekan aku Faithful yang hari ini akan menemani kalian dalam episode kali ini. Nah, Kak Faithful, hari ini kita itu ngapain sih, Kak? Jadi hari ini kita kedatangan narasumber yang super inspiratif nih Kak Nur. Emang inspiratifnya gimana tuh, Kak? Karena narasumber kita kali ini sudah bisa menghafalkan Al-Quran sejak kelas 1 SD Kak Nur, 30 juz. Masya Allah. Masya Allah. Aku penasaran banget sih, Kak. Terus gimana nih kelanjutannya? Langsung wawancara aja nggak? Langsung wawancara aja nih. Ayo kita sambut Kak Ali. Selamat siang, Kak Ali. Siang, Gimana kabarnya nih, Kak? alhamdulillah baik. Boleh perkenalan dulu, Kak? Perkenalkan, nama saya Muhammad Maskur Al-Hakim, biasa dipanggil Ali. Saya dari kelas 10. Halo, Kak Ali. Halo Kak Ali. Kak, Halo, boleh Kak. nggak nanya-nanya dulu nih, Kak? Sejak kapan sih Kakak tuntas menghafalkan 30 juz ini? Alhamdulillah saya berhasil menamatkan 30 juz dalam waktu 4 tahun. Masya Mulai sejak kelas 1 SD sampai kelas 4 SD. Keren banget Keren ya, Kak banget, Nur, salut ya. banget. Salut banget. Nah, Kak Ali nih, boleh cerita nggak nih, dulu awal mula perjalanan Kak Ali menghafal Al-Quran sampai akhirnya bisa 30 juz itu gimana nih Kak? Dulu banget nih, pas aku itu sejak kelas 1 itu, aku kan kelas 1-nya ngulang 2 kali ya. Kelas 1 yang pertama itu aku di rumah, sekolah biasa gitu. Terus pas aku mau naik kelas 2, tiba-tiba aku dipondokin. Padahal aku nggak ditanyain mau mondok atau enggak tiba-tiba langsung dikagetin loh, di surprise. Nah, karena aku surprise ya aku agak kaget gitu lah, tapi ya aku terima dulu aja. Mungkin ini bisa membawa keberkahan. Iya. Akhirnya aku mulai mondok, kelas 1 ngulang lagi. Nah, dari kelas 1 itulah aku memulai perjalananku dalam menghafalkan Al-Quran. Masya Allah. Berarti itu awalnya karena perintah orang tua gitu ya, Kak ya? Ya kurang lebih. Oke. Terus apa sih, Kak, motivasi terbesar Kakak buat terus istiqomah dalam menghafal meskipun Kakak juga sibuk dengan sekolah gitu? Pas saat saya kelas 1 itu kan saya mondok di pondok Al-Quran nih. Jadi pondoknya itu lebih ke Al-Quran gitu loh. Nilai sekolah itu bisa diperbaiki lah. Jadi ya kalau saya bisa fokus ke Al-Quran, saya fokusin dulu ke Al-Quran. Mungkin karena itu fokus saya terpecah dua antara Al-Quran dan sekolah. Saya harus mengimbangkan. Ya walaupun pada saat-saat terakhir saya mulai agak bimbang, harus fokus ke Al-Quran terus. Kalau enggak, kalau Al-Quran sekali hilang ya udah hilang selamanya. Saya takut banget gitu itu. Jadi ya mungkin memang susah, tapi tidak ada salahnya dicoba gitu loh. Iya. Tapi ya asal bisa manajemen waktunya. Oh, jadi walaupun Kak Ali ini sekolah, tapi asal bisa manajemen waktu, Kak Ali tetap bisa menghafal Al-Quran tentunya Iya. ya. Jadi terus juga nih Kak Ali, dalam perjalanan menghafal ini ada nggak peran khusus dari orang tua yang kakak rasain? Misalnya kayak dukungan, motivasi, atau cara mereka membimbing gitu Kak? Atau full dari pondok atau gimana tuh, Kak? Oh, sebenarnya sebelum saya di pondok kan, pas saya kelas 1 di rumah itu setiap pagi
dari jam 6 saya distelin murotal terus. Oh, Distelin murotal Al-Quran, diulang-ulang terus. Dan kan karena diulang terus jadinya plek-ketiplek di kepala gitu loh. Dan saya pas saya saat itu saya nggak tahu, wah nyetel murotal gunanya buat apa ya, pikir saya gitu. Ya setelah saya mulai menghafal, akhirnya saya paham, wah ini kan pernah disetel murotal sama bapak dulu, pernah disetel murotal sama ibu dulu. Jadinya kan karena udah pernah dengar, udah sering dengerin juga, jadinya kan kalau menghafalkan itu kan lebih mudah gitu loh ya. iya. Berarti karena terbiasa gitu ya kak ya. Biasa mendengarkan. Oke, juga selain orang tua, ada nggak sih peran guru dan teman-teman dalam menjaga semangat kakak untuk terus menghafal? Nah, Ustadz Al-Quran saya, guru Al-Quran saya itu unik juga cara ngajarnya beliau ini. Mulai sejak saya kelas 1, kan kalau dalam Al-Quran itu kan semuanya disamaratakan gitu. Ya saya juga sama, metode saya disamaratakan gitu. Tapi kan karena saya udah sering dengerin murotal, lebih cepat apalnya juga. Jadi ya karena saya udah, bukan saya mau bilang saya istimewa, Iya. tapi karena bimbingan orang tua saya udah lebih awal aja dari teman-teman seumuran saya. Jadi ya alhamdulillah saya bisa maju lebih dulu, dan guru Al-Quran saya pun menyadari itu. Akhirnya saya diberi bimbingan khusus setiap malam. Misalnya contohnya setiap malam setoran 1 juz atau murojaah 1 juz gitu. One day one juice gitu ya kak ya. Ya, one day one juz. Oke. Jadi dukungan orang terdekat tuh ternyata juga dibutuhin ya kak. Iya, Ya? lingkungan. Lingkungan. Nah, gimana nih kak? Oh, kan banyak yang bilang nih kalau hafalan itu gampang dan gampang lupa kalau diulang. Kalau nggak diulang gitu. Murojaah. Nah, murojaah. Gimana nih kak caranya biar menjaga hafalan Al-Quran itu tetap kuat gitu kak? Ada berbagai cara dalam murojaah Al-Quran. Misalnya kalau lagi bosan, kita bisa setel murotal terus kita tasmik sendiri pakai earphone ataupun headset. Tapi kalau metode saya sendiri itu, saya akan menyisihkan waktu kira-kira dari 24 jam. Mungkin kita hanya butuh sekitar 4 atau 3 jaman untuk menderes Al-Quran. Bisa itu kalau tidak subuh malamnya. Terus kak, pasti dalam murojaah atau menghafal Al-Quran itu sendiri, itu pasti ada momen sulit. Dan entah itu rasa bosan, capek, jenuh, atau pengen berhenti. Apa tantangan terberat selama menghafal 30 juz khususnya sambil sekolah nih kak? Tantangan terberatnya itu manajemen waktunya. Manajemennya. Iya, justru itu. Menyeimbangkan antara nilai sekolah sama nilai Al-Quran. Karena Al-Quran saya kan, mohon maaf, bukannya saya mau menyombongkan Iya, diri, iya. tapi kan karena saya udah lebih maju gitu kan. Jadi ya metodenya harus berbeda gitu dari teman saya yang lain. Kalau teman saya yang lain misalnya per hari cuma 2 pojok, saya harus lebih. Nah, kalau untuk sekolah, mungkin saya nggak sepintar teman saya, karena kan untuk nilai rata-rata saya di sekolah itu umum saja lah, 8, 7 gitu rata-rata saya. Tapi ya setidaknya yang masih bisa saya pikirkan untuk saat ini, asalkan masih ada waktu untuk deres, pergunakan. Oh iya. Cita-cita Kak Ali ini apa sih kak kalau boleh tahu? Oh, saya masih belum cita-cita saya saat ini. Oh, Untuk cita-cita mungkin saya pernah mikir jadi guru aja ya, enak ngajar-ngajar gitu. Tapi pas saya lihat kok bebannya agak banyak juga, harus begini, harus begitu. Akhirnya ya mungkin saat ini saya belum nemu cita-cita yang sesuai sih, yang bisa memaksimalkan antara bakat dan potensi yang saya miliki. yang penting istiqomah dalam menghafal Quran gitu ya kak. Ya, Oke. Nah, Kak, tapi kan pasti selalu setiap kita melakukan sesuatu yang sering kita lakukan pasti ada rasa jenuhnya dong. Nah, apa yang biasanya Kakak lakukan biar semangat lagi nih hafalannya kalau lagi jenuh? kalau misalnya kalau lagi jenuh, bosen gitu, istirahat dulu aja.
istirahatnya gimana? Kalau main HP itu bukan istirahat ya, itu malah menambah capek otak aja ya. HP-nya matikan dulu, ditaruh, terus kalau metode saya sendiri dimatikan dulu, terus karena saya juga suka alam nih, saya pergi ke taman di depan rumah gitu, pergi keluar jalan-jalan bentar, terus menghirup udara pagi itu udah bikin otak saya refresh gitu loh. Bisa ditiru ya Kak ya. Kalau Bener banget. kan setelah otak refresh, kalau langsung mulai itu kan nggak bagus juga, istirahat bentar, contohnya melakukan kegiatan rumah, contohnya bantu cuci piring atau melakukan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Kalau sudah bisa memulai, sudah tidak ada rasa jenuh lagi, bisa dimulai. Jadi Tapi bukan sedikit-sedikit istirahat, baca seayat istirahat, bukan gitu. Istirahatnya tuh setiap apa nih Kak? Kalau Kak Ali biasanya satu jus istirahat atau gimana? Kalau saya kan karena saya udah terbiasa sih, jadi saya istirahat pas sudah selesai aja. Kalau nggak sudah selesai, waktunya nggak sempat. Misalnya subuh cuma ada 1 jam sampai sekolah. Jadi ya saya akan memanfaatkan waktu 1 jam itu kira-kira bisa dapat 2,5 jus. Nah terus setelah itu maghribnya lanjut lagi. Manajemennya keren ya Kak ya. manajemennya Febri ya. bagus ya. Jadi kita Iya. kalau misalnya kalau jenuh tuh jangan main handphone. Dipaksain. Dia dipaksain. Oke, next, menurut Kak Ali, apa makna sebenarnya dari menghafal Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari seorang pelajar? Al-Quran itu kan secara istilahnya itu kan pedoman bagi umat manusia juga. Jadi kalau dihafalin tanpa tahu artinya itu apa, misalnya ngapalin kulhu, artinya kulhu aja gak tahu, gimana kamu bisa disebut penghafal Al-Quran yang baik kalau kamu aja gak tahu artinya. Kan makanya saya ngaji itu pakai Quran arti terus. Kalau misalnya wah ini artinya apa ya, saya lihatin juga tuh artinya. Oh ini, wah ini inspiratif banget, bisa dipraktekin ke kehidupan ini gitu. Kalau untuk fungsi Al-Quran di zaman sekarang itu tentu saja sebagai pedoman. Pedoman gimana? Kan nggak semua ilmu yang terjadi dalam kericuhan ini, bukan kericuhan ya, mohon maaf terlalu kasar bahasanya. Maksud saya dalam pergejolakan zaman, ini kan nggak semuanya ada di Quran. Misalnya HP itu kan nggak ada di Quran. Terus gimana? Wah, Al-Quran itu mencakup semua ilmu, tapi tidak secara spesifik gitu. Jadi ya misalnya kalau kita, tapi kan HP itu relate hanya karena kita butuh TikTok, IG, karena pengen refresh aja kan. Untuk kehidupan saat sekarang ini Al-Quran bisa dibilang kayak, bahkan karena HP juga Al-Quran itu udah mulai berdebu, gak kebaca gitu kan, agak sayang gitu ya. Jadi ya jujur saya sendiri masih bingung bagaimana pengaplikasiannya dalam zaman saat ini. Soalnya saya takut dibilang salah, tapi saya harus memberanikan diri bilang begitu. Karena itu yang harus saya katakan, kalau tidak dikatakan nanti takutnya yang lainnya selain saya sendiri lebih salah. Bukan berarti saya merasa paling benar. Iya. Tapi menurut Kak Ali, kan sekarang Al-Quran ada yang online begitu ya. Iya. Nah, jadinya menurut Kak Ali itu malah memudahkan kita atau malah meninggalkan yang lama? Atau bagaimana menurut Kak Ali? Itu tergantung orang. Misalnya ya kakak ini minus, kalau lihat HP langsung sakit matanya, bisa ditutup dulu HP-nya, pakai Quran yang lama, pakai Quran yang besar, Mushaf gitu ya. mushaf gitu, terus baca. Kalau misalnya kakak ini kalau nggak bisa bawa Quran setiap waktu, kan ada HP itu di-download Al-Quran. Terus kalau misalnya lagi senggang, lagi istirahat gitulah, udah gak ada kegiatan lagi, maksudnya bisa deres sebentar, minimal beberapa ayat gitulah. Contohnya surat-surat pendek atau seperti itu. Jadi emang sesuai kebutuhan gitu ya. Sesuai kebutuhan. Oke, nah dari pengalaman Kak Ali tadi nih,
ada nggak nih Kak tips and trick buat kakak-kakak dan teman-teman sobat major di luar sana yang juga ingin memulai hafalan tapi masih bingung nih Kak mulainya dari mana? Saya sendiri juga bingung. Kok bisa ya saya bisa mulai menghafal Al-Quran gitu. Saya sendiri bingung, beneran bingung. Tapi ya pertama, menghafalkan Al-Quran kalau dibilang nggak punya tujuan itu bisa juga. Tujuan itu bisa ditentukan di tengah-tengah. Lucu banget. It's okay. Ya, ya. Lanjut. Kalau Boleh nggak sih? menghafalkan Al-Quran itu tuh sebenarnya butuh niat dan tekad. Ya setuju banget. Kalau tekadnya tiba-tiba lagi deres, oi mabar yuk, langsung meleng gitu kan, wah itu mah bukan, itu mah digoda temen dikit langsung meleng. Bener, setuju banget, setuju. Kadang lingkungan tidak sesuai dengan kita, jadi kita harus menyesuaikan lingkungan. Berarti pemilihan lingkungan yang tepat tuh berpengaruh ya Kak ya? berpengaruh berarti ya. juga. Tapi kalau Kak Ali sendiri lingkungannya tuh mendukung nggak sih Kak? Atau pernah ada yang nggak cocok sama Kak Ali jadi menghentikan tekadnya Kak Ali untuk menghafal Al-Quran? Alhamdulillah lingkungan saya mendukung banget, Masya Allah. hingga saya mampu menghafal dengan cepat ya, alhamdulillah. Oke Kak, kalau boleh kasih pesan nih Kak, apa yang ingin Kakak sampaikan untuk generasi muda tentang pentingnya dekat dengan Al-Quran? Apalagi dengan tantangan zaman sekarang tuh teknologi seperti tadi Kak Ali bilang scroll TikTok, Instagram itu bisa bikin kita terlena. Nah itu gimana Kak? Itu bisa diatur dengan, kan saya lebih suka memanfaatkan waktu daripada dimanfaatkan waktu ya. Oh iya setuju, plus banget. Kalau memanfaatkan waktu misalnya, kalau kalian ini kan pasti kakak-kakak di luar sana ini mungkin ada yang misalnya udah jam segini harus baca Quran. Itu bisa disetting Kak, HP-nya disetting. Contohnya jam segini dibikin alarm, ting 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 ting, terus oh ini udah waktunya baca Quran. Oke, baca Quran sejus 2 juz. Itu saya. Iya. Baca Quran sepojok 2 pojok, terus berhenti dulu refreshing kalau bosan gitu. Berarti segala sesuatu dimulai dari diri sendiri gitu ya Kak? Ya diri sendiri dan lingkungan itu bisa mendukung kita, tapi prioritas itu tetap dari diri kita sendiri. Oh ya setuju. Gak mungkin seorang guru nyuruh kamu wajib belajar bahasa Arab, disuruh-suruh doang. Kamu harus wajib gini, disuruh-suruh doang. Tapi kan kamu sendiri gak ada intent, gak ada minat gitu kan, gak bisa gitu. Kamu harus ada minat dulu gitu. Kalau dari awal udah gak minat, mau diajar sekeras apapun ya Gak bisa. gak bisa. Iya. Tadi kalau Kak Ali ini nge-mention ya Kak Nur ya, kalau lingkungan tuh berpengaruh banget. Iya. Nah, menurut Kak Ali gimana nih cara membangun lingkungan yang baik supaya kita bisa jadi pribadi yang baik juga? Atau cara keluar dari lingkungan yang Oh, toksik? iya, gitu juga boleh. Keluar dari lingkungan yang toksik itu juga susah juga sih. Beneran susah banget. Saya di SMP itu lingkungan toksik semua itu. Oh iya. Nah itu cara kita berdamai itu gimana Kak? Kasih tipsnya. Ya kalau cara saya jadi introvert. Kenapa tuh Kak? Kenapa? Jadi introvert itu bisa mendukung diri kita sendiri. Karena alone itu berbeda dari lonely. Wow. Kalau kata hari ini nih teman-teman. Kata-kata hari ini ulangi Kak, boleh nggak? Boleh nggak diulangi? Gimana tadi? Karena alone berbeda dari lonely. Lonely. Oh, Kalau lonely, kita ini kan emang butuh teman. iya. Kalau alone, kita tidak butuh teman, kita butuh Allah. Masya Allah. Jadi jangan lupa kalau kamu jadi introvert, masih ada Allah kok. Di hati kita gitu Ya, ya di hati Kak. kamu masih ada Allah gitu. Kenapa? Karena people come and go. Oh. Kata-kata hari ini banyak banget. Iya, banyak banget nih kata-kata hari ini. Wajib dengerin sampai selesai ya Iya. berarti ya Kak ya. Lanjut. Ya jadi introvert dulu bentar lah. Gak harus setiap temen itu harus kita ladenin, misalnya tiba-tiba kita diajak gini-gini, diajak main tapi udah tahu lingkungannya toksik, bisa kita tolak dulu kan. Tapi
pasti ada nih orang yang sungkan nolak gitu. Nah iya. Untuk orang yang sungkan nolak, kalau saya kan karena sungkan nolak, pasti saya cari tempat yang jauh yang nggak bisa kelihatan orang-orang gitu loh, biar nggak keajak gitu. Cari tempat yang sunyi, sepi, yang jauh. Kalau bisa keluar rumah, keluar dari asrama gitu. Contohnya. Kan saya pondokan sih, Iya, saya nyebutnya asrama. Saya nyari tempat lain yang sepi, contohnya kantor guru pas malam. Saya deres di depan situ, terus ya seperti begitulah. Oh iya. Cari tempat yang sepi, yang nggak ada siapapun yang melihat kita kecuali Allah. Iya. Tapi kalau ngelakuin kayak gitu nih Kak, ada nggak sih dapat omongan-omongan dari orang gitu? Kalau ada, cara nanggepinnya gimana? Kalau kita kita Dibilang so alim misalnya. bilang soalim, Iya. introvert, biarin aja. Oh, Kenapa? biarin. Karena mereka itu palingan iri aja sama kita, atau karena mereka itu ingin meruntuhkan moral kita saja. Kalau saya mah biarin aja, alah paling cuma omongan kok, paling cuma omong kosong aja, paling cuma gini-gini aja, biarin aja udah, gak usah didengerin, fokus pada tujuanmu sendiri, karena kamu yang Melakukan ya. karena kamu yang fokus pada dirimu sendiri, bukan orang lain yang fokus Menjadi pada dirimu. dirimu. Iya. Setuju. Setuju banget sih teman. Nah, tapi menurut Kak Ali nih, sebenarnya fungsi dari menghafal Al-Quran itu apa sih Kak sebenarnya? Buat apa kita hafalin Buat apa banyak-banyak? kita ngafalin Al-Quran? Kan bisa aja dibaca. Kenapa kita harus menghafalnya? Buat Kak Ali kenapa? Kita harus menghafalkan Al-Quran, dibaca. Oh, pertama, Al-Quran itu tidak selalu tersedia dimanapun dan kapanpun. Walau contohnya, misalnya kakak ini lupa bawa HP, Iya. kan gak ada Al-Quran tuh. Wah, saya ingat seharusnya ada ayat Al-Quran yang kayak gini mirip, tapi surat apa ya? Kan jadi kelupaan gitu. Itu contoh penerapannya. Tapi kita harus selalu deres dimanapun dan kapanpun. Karena itu kita harus menghafal minimal kita lancar yang sudah kita hafalkan gitu. Misalnya jadi imam sholat dadaan, kamu mau baca apa kan Harus bingung. tahu, iya. Harus tahu, bingung. Aduh, untung punya hafalan gitu. Iya. Implementasinya gitu ya Kak ya. Sholat aja kita harus bisa hafal Al-Quran dong. Setuju. Iya. Oke Kak, next question ini terakhir juga. Boleh nggak kasih satu ayat Al-Quran yang relate sama kehidupan kakak sekarang dan dibacakan dong Kak, biar kita tahu gitu. Bisa denger nih suara Iya. emas Iya. Suara saya nggak bagus sih. Nggak Ya, nggak apa-apa. apa-apa. Kita sini semuanya belajar. Iya, proses belajar. Surat apa nih Kak? Kalau saya surat At-Taubah ayat 111. Bunyinya, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqataluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Qur'an. Wa man awfa bi ahdi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bi. Adzalika wal fawzul 'adzim. Fokus saya itu di dua wakaf terakhirnya. Fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bi. Adzalika wal fawzul 'adzim. Yang artinya bergembiralah karena apa yang sudah kamu jual belikan. Mana ya, ini agak susah sih karena manain Quran itu kalau kita manain secara harfiah itu emang mana ya, intinya kalau kita artikan secara istilah saja itu tuh berbanggalah karena kamu sudah melaksanakan perintah Allah dan itu merupakan kemenangannya. Kalau kita implementasikan ini contoh kayak kita investasi aja. Iya benar Kak, benar, setuju. Bener. Dan juga ada satu ayat lain, tapi ini bukan dari saya. Apa itu Kak? Tapi itu menginspirasi saya sampai sekarang. Surat Yunus ayat 62. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lam yahzanun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut ataupun bersedih. Masya Allah. Apa itu yang maknanya biar Kak Ali jadi semangat hidup itu apa?
untuk biar kita bisa semangat hidup ya, karena nggak semua orang itu punya semangat hidup yang kuat gitu. Kita harus menentukan tujuan hidup. Tujuan hidup itu apa? Kita hidup ini mau ngapain gitu kan? Kita mau misalnya mau memberikan banyak manfaat buat orang. Kita mau ngasih manfaatnya dari segi apa? Itu bisa dicari, diteliti lagi. Terus kalau sudah dapat, misalnya saya mau jadi motivator. Saya mau jadi motivator. Wah, jadi motivator ini gimana caranya biar bisa bermanfaat bagi orang lain, banyak juga melatih public speaking dan melatih hal-hal lain gitu. Jadi ya asalkan punya tujuan hidup dan asalkan kamu tujuan hidup, sesulit apapun jalannya, kamu pasti akan menemukannya. Masya Allah, bisa ditiru ya teman-teman Benar semuanya. banget. Hari ini kita belajar banyak Banyak banget nih Kak iya. Nur. Banyak yang bisa kita tiru gitu ya Iya. Kak Faibul ya. Apa aja nih Kak yang bisa kita tiru hari ini? Yang bisa kita tiru hari ini adalah semua keinginan itu datang dari diri kita sendiri. Masya Allah. Kalau kita punya tujuan, itu harus kita yang mau. Harus kita yang mau dan kita harus berusaha supaya Iya, bisa mendapatkan. Betul ya Kak Ali ya. Oke teman-teman, mengakhiri episode kali ini, saya Nur dan rekan saya Faithful. mengucapkan terima kasih kepada Kak Ali yang Terima kasih banyak, Kak Ali. sudah mau menjadi narasumber pada episode kali ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.